A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alayka qawlan thaqila Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila Inna laka fin nahari sabhan طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Elang Ensiklopedi Langit, satu program yang menghimpun berbagai inspirasi langit sebagai sudut pandang terang untuk mensolusi berbagai problem bumi. Tentunya demi satu ambisi dan obsesi hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Semoga kita semua di akhirat kelak terjauh dari siksa api neraka dan mendapatkan ampunan Allah di bawah naungan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bersama saya, Bren Cianjur, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya masih ditemani one and only, Ustadz Al-Mukarrom Mama Ajengan Kulkas. Siapa lagi kalau bukan Pak Haji Aang. Assalamualaikum Pak Haji Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong soal kulkas Pak Haji ya. Kemarin anak saya kan di TK itu ditanya profesi setiap orang tuanya. Temennya tuh ditanya, ada yang pengusaha, ada yang guru gitu. Nah, anak saya ini belum saya brief. Saya sebagai apa gitu ya. Penasaran pas ditanya, Marhayana ayahnya sebagai apa? Kerja di kulkas. Dan ibu gurunya jawab, Pak Haji. Jawabnya, ya nanti ibu beli kulkasnya yang 2 pintu. Itu karena belum di brief Pak Haji ya. Nah, ngomong-ngomong soal brief orang tua ke anaknya, ini entah apa yang di brief dan diajarkan orang tua ke pemuda satu ini ya. Yang mana pemuda satu ini di usianya yang cukup muda sudah tahfidz Al-Quran guys. 30 juz ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di tengah-tengah kita sudah hadir Azra. Assalamualaikum Azra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Azra, dan tentunya Pak Haji Aang juga akan mengulas beberapa poin sebagai ensiklopedi nantinya terkait apa yang menjadi solusi berbagai problem yang ada di bumi ini. Oke, langsung saja ke Azra ya. Kita perkenalan dulu. Bismillah, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Haidar Dani Azra. Oke. Nah, Azra ini
tahfidz Al-Quran 30 juz. Kemudian salah satu imam juga di Masjid Salman ITB. Dan berbagai prestasi lainnya ya. Saya ingin tahunya nih ke Azra ya. Kenapa menekuni hafalan Quran atau tahfidz Al-Quran di saat orang lain tuh pada main Roblox sekarang? Mungkin apabila ditanya apa motivasi dalam menekuni bidang ini itu tentunya kita tahu ya bahwa semua kebaikan tuh awalnya itu adalah keterpaksaan. Jadi apabila telah dilakukan terus-menerus maka akan tumbuh niat yang memang itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kenapa saya menekuni bidang ini? Karena mungkin beberapa hadis ya telah menjelaskan bahwa yang pertama itu ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi gitu. Sehingga harapannya ketika kita menekuni bidang ini, ketika saya menekuni bidang ini, harapannya Al-Qur'an yang saya baca, Al-Qur'an yang saya hafal itu datang kepada saya di hari kiamat sebagai syafaat kepada saya, insya Allah. Gitu Pak Haji. Jadi alasannya luar biasa, berdasarkan hadis Nabi. Pak Haji. Luar biasa ya. Iya. Ini berarti bukan anak yang kaleng-kaleng. Bukan anak yang kaleng-kaleng ya. Dan saya pengen tahunya nih Pak Jang, sejak kapan? Kan kalau saya belajar Al-Quran emang dari kecil ya. Tapi saya pengen tahu nih Pak Haji, kalau Azra dengan hafalan di umurnya segini sudah 30 juz, sejak kapan nih ngapalinnya? Mungkin kalau tentang sejak kapan, mungkin dari dulu saya umur 4 tahun gitu ya, sudah 4 tahun, Pak. Sudah dicarikan oleh orang tua untuk belajar Iqra, belajar Al-Quran. Kemudian tapi itu kan hanya sekedar TPA atau hanya sekedar praktik saja gitu. Tetapi secara sistematis saya mulai menghafal Al-Quran mungkin dengan guru yang kompeten, dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh guru-guru saya itu, saya mulai menekuninya sejak kelas 4 SD saat saya dimasukkan ke pondok pesantren. Boleh disebutkan pondok pesantrennya dong? Untuk di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, saya tuh dipondokkan di pondok pesantren Darul Hufaz Lampung. Oh, Darul Hufaz. Nyebrang Bakauheni ya? Ya karena ke Lampung Pak Haji, jauh ternyata guru. Kamu kelas 4 SD main PS. Main Pepsi Man Pak Haji. Oh jadi ke Lampung, terus habis itu pesantrennya di mana lagi? Oh kemudian setelah lulus SMP gitu, saya merantau. Jadi saya tuh asli Sumatera. Oh justru aslinya Sumatera. Ya. Oke. Asli Lampung, asli Palembang, tinggal di Lampung. Kemudian di masa SMA saya merantau ke Kota Hujan. Ke Bogor ya. Di situ pesantren lagi. Pesantren lagi pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Jan Akbar di daerah Puncak. Di daerah Puncak. Ya. Wah ini kondusif Pak Haji. Secara geografis itu sejuk dan itu kondusif untuk menghafal Al-Quran. Pak Haji, kira-kira kalau nyari inspirasi yang kondusif di mana nih? Di gunung. Di gunung, sama ya. Ya, karena saya rumahnya di puncak gunung. Oke, kaki gunung Papandayan ya, Cisurupan ya Pak Haji. Ini hampir sama nih Pak Jang dalam mengasingkan diri dan mencari inspirasinya sama-sama di gunung ya. Kalau kamu di puncak, Pak Jang di Cisurupan. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah menghafal Al-Quran ini kan sebenarnya sekarang sudah banyak tutorialnya di YouTube, kemudian di sosial media ya. Tetap nggak kita membutuhkan sosok seorang guru? Di zaman sekarang, yang mana pengetahuan itu sudah dapat kita ketahui dari internet, kemudian dari YouTube, kemudian media sosial yang lain, saya rasa untuk menghafal Al-Quran tuh kita masih memerlukan sosok seorang guru. Sosok guru perlu ya. Karena apa? Karena yang pertama, Al-Quran itu kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan juga Allah pula yang menjaganya. Betul. Menjaganya lewat apa? Lewat lisan-lisan para penghafal Al-Quran. Nah, maka dari itu kita memerlukan guru yang menjamin bahwa lisan Al-Quran yang kita ucapkan melalui lisan kita itu tetap pada koridor yang sama sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi
malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selain tentu untuk sanad keilmuan nanti, ada guru itu penting. Penting ya tetap Pak Haji ya. Penting. Soalnya kan sekarang tuh Pak Haji tutorial baca Quran, tahfidz Quran, murojaah dan lain sebagainya udah semua komplit di YouTube, gitu. Jadi pakai AI juga bisa. pakai AI juga bisa ya. Nah, itu tuh nanti murojaah pakai AI nanti gimana ya? Bisa atau tidak gitu. Tapi yang pasti tetap harus punya guru ya. Penting. Sosok guru seperti apa nih? Kalau tadi kan perlu ya kita seorang guru. Nah sekarang sosok guru seperti apa yang diperlukan untuk seorang penghafal Al-Quran ini yang pasti yang memotivasi lah kita untuk bisa menjaga tetap hafalan Al-Quran kita gitu. Mungkin untuk sosok guru ya, sebagaimana peran guru itu sangat penting, tentunya juga seorang guru harus memiliki beberapa kompetensi gitu, sehingga mampu memberikan suntikan semangat kepada murid-muridnya. Oke. Mungkin yang pertama itu seorang guru tersebut harus memiliki ya kompetensi yang sesuai. Jadi tidak mungkin kita berguru dengan orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut gitu. Karena jikalau kita melihat guru yang sangat wah, guru yang sangat berkompeten, tentunya semangat kita itu bakal saya ingin seperti beliau gitu. Ada motivasi. Ya, ada motivasi tertentu gitu. Kemudian yang paling penting itu memerlukan seseorang guru yang ketika dia itu mampu melihat situasi. Ketika seorang murid itu tidak setoran beberapa lama, itu bukan yang menjudge atau menghakimi gitu, akan tapi menggunakan pendekatan yang komunikatif seperti kenapa kamu bisa 3 hari 4 hari nggak setoran, ada masalah apa, sehingga guru tersebut bisa mengayomi dan terjadilah suatu chemistry antara murid dan guru. Jadi pertama emang kita lihatnya sosok guru yang secara keilmuan itu lebih tinggi dari kita sehingga memotivasi gitu. Yang kedua, pendekatannya ketika kita ada misalnya tidak semangat, kemudian di bawah ya menyemangati gitu. Pak Jiang, sosok paman Pak Jiang dulu seperti apa mengajari Pak Jiang? Motivator. Motivator juga sama ya? Motivator. Sekali-kali jadi polisi. Soalnya beda, Zara ya, pengajaran sekarang dan dulu gitu. Kalau dulu emang kekerasan itu kayaknya perlu bagi orang-orang nakal seperti saya, Pak Haji. Jadi pendekatan persuasi, pendekatan yang komunikatif itu susah kalau dulu ya. Dijepret Pak Haji, brand. Jadi gitu ya. Nah kemudian nih ya, sebagai penghafal Quran gitu ya, dan sangat dijaga dari segi sifatnya, sikap, kemudian berperilaku, bergaul dan lain sebagainya. Nah kira-kira apa sih yang merusak hafalan kita sebenarnya? Kalau saya kan lumayan Pak Haji agak susah ya Pak Haji. Anaba juga waktu itu pohodei tapi alhamdulillah sekarang hafal lagi. Gimana caranya? Apa yang merusak gitu ya hafalan kita sebenarnya? Tentang yang merusak hafalan kita itu sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ya, yang beliau mengadu pada gurunya bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya ilmu Allah itu tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat gitu. Jadi ini bagus. Apa yang membuat hafalan kita tuh rusak, yang membuat kita tuh futur itu adalah maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah. Karena kita nggak murojaah, kita berbuat dosa itu tidak menghilangkan hafalan, tapi menghilangkan rasa nikmat dalam baca Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah tidak menikmati lagi dalam baca Al-Quran, maka hafalan-hafalan itu tidak akan kita baca lagi sehingga lupa. Gitu. Jadi tetap ya kita harus jaga perilaku kita, jaga sikap kita. Kalau ada cewek gimana? Astagfirullah, gini kan kalau saya Pak Haji. Bisa diceritakan tentang imam muda Masjid Salman yang jasa sekarang dipakai. Saya pengen tahu nih. Jadi berbicara tentang Imam Muda Salman ya, itu merupakan sebuah program beasiswa gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembinaan. Karena Imam Muda Salman sendiri itu memiliki tagline. Tagline-nya itu adalah Qur'ani, inspiratif, dan kekinian. Ini sesuai dengan televisi kita, Pak. Inspiratif dan positif. Jadi di program tersebut tentunya sesuai tagline tadi ya, ingin menciptakan pemuda yang Qur'ani, bagaimana dia itu berakhlak dengan Quran, bagaimana dia itu mencintai Al-Quran.
Kalau saya masih ingat moto pondok saya dulu pas SMA itu adalah Quran in my heart, science in my mind, dan strength in my body gitu. Jadi 3 pilar ya. 3 pilar gitu. Kemudian inspiratif. Jadi Imam Muda Salman juga ingin menjadikan anak-anak muda itu menjadi pemuda yang inspiratif gitu, sehingga menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi masyarakat sekitar gitu. Kemudian kekinian. Tentunya kekinian ini bukan hanya tentang tren-tren zaman sekarang ya, akan tapi kekinian itu bagaimana kita Imam Muda Salman itu mampu berdakwah menyesuaikan kultur dari golongan-golongan yang kita dakwahi gitu. Oh, jadi ke berbagai elemen ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan itu. Ini luar biasa Imam Muda Salman, Pak Haji ya. Saya semoga bisa jadi bagian ya Pak Haji. Kalau yang namanya muda-muda itu suka semangat. Suka semangat. Imam muda, istri muda. Larinya ke sana terus. Pak Haji ini padahal beda program, bukan kulkas. Masih aja. Tapi itu ada rekrutmen gitu berarti ya Imam Muda tuh? Benar. Untuk rekrutmen sendiri itu mahasiswa S1 di seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia. Di seluruh kampus, perguruan tinggi dan lain sebagainya mungkin ya. Syaratnya apa selain ganteng kayak kamu? Mungkin untuk syarat ya, itu tentunya mampu membaca Al-Quran dengan baik, memiliki kompetensi dakwah yang baik, serta memiliki sikap-sikap yang tentunya masuk kategori orang-orang yang pantas untuk masuk. Oh gitu. Daftar Pak Haji ya lumayan ya. Daftar. Ya buat membanggakan diri di depan mahasiswa nanti. Ya salah wae deui nya niatna si Bren. Oke, nah sekarang apa manfaatnya gitu atau nilai guna dari seorang penghafal Quran dan menjadi bagian dari Imam Masjid Salman? Tentunya jika kita ditanya tentang manfaat ya, itu sebelumnya gini. Ketika kita tuh melakukan sesuatu berorientasi kepada akhirat, maka kita tuh akan menemukan rasa ingin saling mensupport dalam kebaikan. Akan tapi jika kita itu terus berorientasi kepada dunia, maka yang akan timbul tuh rasa iri dengki gitu terhadap jalan perjuangan. Jadi apa yang saya syukuri ketika saya mendapatkan amanah dari Allah untuk menghafal Al-Quran dan di program Imam Muda Salman ini adalah lingkungan yang suportif, guru-guru yang mendukung, serta banyak tempat untuk kita itu mampu untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Oh gitu. Ini luar biasa Pak Haji ya. Sesekali kita sepertinya harus ke sana Pak Haji. Kita lihat kegiatannya atau nanti kita juga undang ya beberapa imam di sana yang lumayan inspiratif juga Pak Haji. Untuk kasus kayak acara gini kita harus irian. Jangan Papua. Boleh iri kita. Iri Pak Haji ya. Terhadap kebaikan, saling memotivasi tadi luar biasa positif sekali. Nah, sekarang Pak Haji pertanyaannya untuk Pak Haji Aang ya. Apa fungsi kehadiran Al-Qur'an ini berdasarkan konteks generasi Z seperti Azra ini sekarang? Oke, luar biasa ya. Masya Allah bahwa acara ini sangat menginspirasi kita semua. Jadi bawa pesan dari langit nih untuk anak-anak Gen Z hari ini. Tuh. Dan juga buat kita yang gentong. Dan bahwa fungsi keadaan Al-Quran itu kan bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Satu berdasarkan latar historis, kenapa Al-Quran itu lahir. Yang kedua bisa dilihat dari pembicaraan Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga bisa dilihat dari analisis terhadap substansi yang dikandungnya. Bila dilihat dari latar belakang historis nih, Al-Quran itu kan hadir sebagai kritik atas disequilibrium, ketidakseimbangan masyarakat Mekah dalam berbagai dimensinya. Satu misalnya yang dikritik Al-Quran, masyarakat Mekah hari itu kan terjebak pada teologi bendawi. Mereka mempertuhankan benda, Lata, Uzza, Hubal, Manah. Dikritik langsung oleh Al-Quran, misalnya di Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat itu untuk mengkritik masyarakat Mekah yang mempertuhankan benda. Ada juga misalnya di Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat itu turun sebagai kritik atas ketidakseimbangan.
Kemudian di Quran surat apa lagi ya? Misalnya di An-Nisa ayat 22. Ketika di masyarakat Quraisy itu kan ada absurdisme sistem pernikahan. Jadi laki-laki di Quraisy itu dia punya gengsi kalau pergi jauh ke negeri seberang. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatus syita wal shaib. Jadi kalau laki-laki tinggal di kampung halaman itu tidak gengsi. Dilematis pergi ke negeri seberang, khawatir istrinya diganggu oleh banyak laki-laki hidung belang. Kalau tidak pergi, dia tidak punya gengsi. Maka agar bisa dia pergi jauh ke negeri seberang dan istrinya tidak diganggu oleh laki-laki hidung belang, maka istrinya itu dinikahkan dengan anak kandung, anak laki-lakinya sendiri. Itu di Quraisy ada tradisi gitu. Maka dikritik tadi di An-Nisa ayat 22. Wala tangkihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi laki-laki perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kandungmu illa ma qad salaf, kecuali pada zaman dulu. Jadi Al-Quran itu dilihat dari latar historisnya adalah mengkritik ketidakseimbangan. Untuk Gen Z hari ini, banyak sekali ketidakseimbangan di budaya, misalnya lebih terjebak pada budaya pop, kemudian di aspek-aspek yang lain, hingga anak-anak Gen Z itu rentan misalnya menjadi kayak stroberi kayak gitu. Nah, ketidakseimbangan itu bisa dikritik oleh kehadiran Al-Quran. Yang kedua, fungsi kehadiran Al-Quran itu bisa dilihat dari informasi Al-Quran sendiri. Kan di surat apa itu Ustadz Azra yang Al-Baqarah 185 kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Satu, berdasarkan pembicaraan Al-Quran sendiri, Al-Quran itu hadir sebagai hudan, sebagai sistem petunjuk. Ya. Kemudian hudan linnas wa bayyinatin. Kehadiran Al-Quran sebagai al-bayyinat, sistem penjelas. Di mana hidup manusia itu kan dialektika antara akal budi dengan jiwa zaman hingga lahir ragam fenomena. Di fenomena itu kadang suka ikut-ikutan yang ramai kita itu, padahal belum tentu status hukumnya. Gitu. Orang lain misalnya rambutnya dicat, ikut dicat. Padahal tidak tahu bagaimana hukumnya rambut dicat itu. Orang lain sulam alis, ngikut misalnya sulam alis. Padahal belum tahu status hukumnya. Maka Al-Quran hadir untuk Gen Z itu sebagai al-bayyinat, sistem penjelas. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Quran itu hadir sebagai kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Di mana Gen Z itu kadang bias ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka pada konteks ini, Al-Quran itu bagi Gen Z hadir sebagai Al-Furqan, kriterium pembeda, mana yang benar dan yang salah. Di sisi lain, banyak sekali anak-anak Gen Z itu kan yang rapuh ketika dihadapkan dengan beban. Hingga akhirnya ada yang stres, ada yang depresi, segala macam. Pada konteks itu di Al-Isra ayat 182, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Itu bila dilihat dari pembicaraan Al-Quran sendiri. Yang ketiga, fungsi keadaan Quran itu bisa dilihat berdasarkan analisis atas isi kandungan yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi bila dilihat dari isi kandungannya, Al-Quran itu hadir pertama untuk membangun kesalehan individual seperti Ajra ini, untuk membangun kesalehan komunal seperti circle-nya Imam Muda di IPTB itu, kemudian juga untuk membangun kesolehan sosial secara keseluruhan. Gitu. Itu lumayan banyak ya Pak Ji, fungsinya dalam konteks Gen Z sekarang. Salah satunya tadi sebagai kritik, sebagai pembeda, sebagai penjelas itu ya. Nah ini sangat relate sekali Pak Ji dengan Gen Z yang tadi rentan sekali akan serangan-serangan budaya populer dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang Pak Jang, inspirasi langit apa ya yang harus dijadikan atau jadikan ensiklopedi dan dicatat, dipatrikan dalam lembar kehidupan kita agar hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Belajar dari Ustadz Azra yang masih muda, hafal Quran 30 juz, masuk di circle yang Masya Allah luar biasa hebat, positif. Beliau sendiri merasakan bahwa begitu asik gitu hidup di wilayah itu. Ada ensiklopedia yang bisa kita ambil tuh AQ. A-nya untuk anak, Q-nya untuk Quran. Jadi inspirasi langit pada episode kali ini, marilah kita semua menjadi anak-anak Al-Quran. Gitu. Luar biasa. Jadi itu Pak Haji ya.
Seperti halnya Azra ini. Seperti halnya Azra. Oke. Nah, bagaimana cara Gen Z berinteraksi dengan Al-Quran supaya menjadi anak Al-Quran itu? Oke, kalau belajar dari Azra supaya kita jadi anak Al-Quran, apa yang harus dilakukan oleh anak Gen Z hari ini? Pertama, ada beberapa tahap, Mang. Satu, ada yang disebut dengan tilawah. Atau kiroah dulu. Pertama kiroah, 2 tilawah, 3 terjemah, 4 tafsir, 5 tahfidz, 6 tatbik. Jadi pertama kiroah. Kiroah tuh bacalah Al-Quran sekemampuan. Ya. Baca Al-Quran aja sekemampuan. Kalau kiroah itu kan di antara maknanya membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya. Bolehkah? Boleh. Hanya saja nanti dari kiroah tingkatkan pada tilawah. Kalau tilawah itu membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya. Azra tadi pada saat buka Suraja Al-Muzammil itu sudah pakai pendekatan tilawah. Jadi pakai ilmu dan seninya. Maka kan kita di Indonesia ada momentum 2 tahun yang disebut musabaqah tilawatil Quran. Karena yang berlomba mereka yang sudah ahli dalam ilmu seninya. Misalnya di Bandung ada gurunya Azra, Ustadz Al-Muzammil. Kemudian di Tasik ada Ustadz Mukmin Ainul Mubarak. Masya Allah. Indonesia gudangnya Qori. Nah, yang kedua ketiga supaya kita jadi anak Quran adalah terjemah. Setelah tilawah terjemah. Terjemah itu pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Quran. Cukupkah diterjemah? Jangan, lanjutkan pada tafsirnya. Tafsir itu pintu kedua untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Quran. Jadi gini, Mang Brian tahu nggak bahwa misalnya para ustadz itu cerdas? Kenapa Ustadz Aam Amiruddin misalnya cerdas? Kenapa Ustadz Abdul Somad cerdas? Kenapa A'agim cerdas? Karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir. Jadi kalau Mang Brian sampai hari ini tidak cerdas, ya karena interaksi dengan Al-Qurannya juga kiroah. Dan itu pun seminggu sekali. Dan terjemah aja. Itu pun ta'ud sama bismillahnya yang paham. Agak susah, Oke. Kan udah pembeli dengan beas. Jadi alasan ya Pak. Jadi alasannya. Berikutnya dari tafsir tahfidz kayak Azra. Ya dihafal Al-Quran itu luar biasa. Akan banyak hal yang dirasakan luar biasa ketika kita menghafal Quran itu. Ya ketenangan batin, visi hidup yang jelas, kemudian kesana kemari disertai dikawal oleh para malaikat Allah yang menjaga huruf Al-Quran. Luar biasa kalau sudah menjaga sikapnya. Dan jangan lupa tatbikul Quran. Bagaimana Quran itu diimplementasikan setahap demi setahap, alon-alon lama-lamanya stadion, sedikit-sedikit lama-lama jadi sirkuit gitu ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjadi perilaku keseharian kita. Nah itu. Jadi ensiklopedia kita kali ini adalah AQ, A-nya untuk anak, Q-nya untuk Quran. Supaya jadi anak Al-Quran, tahapannya 1 kiroah, 2 tilawah, 3 terjemah, 4 tafsir, 5 tahfidz, 6 tatbik gitu. Itu tahapannya. Mungkin sudah diterapkan ya oleh Azra ya beberapa gitu ya. Kita tilawah, kemudian kita terjemah, kemudian kita tafsir dan dibumikan Pak Haji, dan dihafal dan dibumikan gitu. Nah, ini luar biasa sobat ya. Sebuah kita dapat inspirasi dari Azra dan dari topik kita kali ini terkait ensiklopedia kita di episode pertama ini yaitu IQ ya Pak Haji. Anak Al-Quran. Oke, Pak Haji Ang, sebelum Pak Haji Ang kita closing statement dulu dari Azra dulu ya. Silakan Azra. Saya ingin menanamkan 2 hal ya. 2 hal. Pertama itu adalah buat teman-teman, terutama yang mungkin seusia saya, seumur-umur mahasiswa baru, tentunya tidak sedikit ya, mereka itu yang berlatar belakang pondok pesantren gitu. Harapannya teman-teman semua bisa bersemangat, bisa terus istiqomah, sebagaimana yang telah teman-teman lakukan ketika di pesantren gitu. Terus berada di koridor kebaikan, jangan sampai mengikuti arus-arus yang itu tidak baik untuk teman-teman sendiri gitu. Yang pertama. Yang kedua itu adalah jangan pernah iri dengki. Karena iri dengki itu tidak mungkin antara saya dengan Messi, antara saya dengan Ronaldo. Akan tapi iri dengki itu sangat memungkinkan terjadi persentasenya itu terhadap teman seperjuangan. Baik teman sebangku, teman sekelas. Karena apa? Karena kita melihat hasil, melihat sesuatu itu langsung dari teman kita gitu. Sehingga
akan tumbuh rasa iri hati, akan tumbuh rasa hasad terhadap teman-teman kita. Maka dari itu, hindari itu. Maka sekarang tuh zamannya tuh berkolaborasi, bukan zamannya berkompetisi gitu. Itu mungkin. Jadi zamannya berkolaborasi, bukan berkompetisi. Cari teman dan jangan iri dengki ya. Tadi ya luar biasa. Pak Jang, ada closing statement? Pendek saja karena waktu ya. Closing statement dari saya untuk seluruh teman-teman Gen Z. Pertama, sadar waktu. Biar dari sadar waktu nanti sadar umur, dan dari sadar umur nanti kita akan sadar amal. Kalau dikutip kesadaran itu, insya Allah kita akan dekat dengan Quran. Oke. Tidak terasa 30 menit bersamaan kita menemani sobat semua di rumah. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Saya Bren Cianjur undur diri dan Pak Haji Aang serta Azra. Terima kasih sudah mengikuti Ensiklopedia Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.